Assalamualaikum. Mulai ya. Kue kue menang lu di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu presentasi apa? Apa tadi? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu materi kalimat. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri sebagai pembuka dengan nama saya Bagus Nugroho dengan NIM 24.12.3328 dan lanjut ke teman saya. Nah ya, saya Faisal Rehan Prayoga dengan NIM 24 dengan NIM 33 saya Ahmad 45 Sastra dengan NIM 24.12.3333. Lanjut. Irfan. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM 24.12.3332. Oke. Saja kita mulai. Yang pertama adalah kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan suatu bahasa yang menyusun dan menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat harus memenuhi sasaran dan memunculkan selera baca. Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan dan memunculkan selera baca. Untuk pengertian kalimat lainnya yaitu kalimat merupakan suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan isi pikiran secara utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan tanda seru. Sekurang-kurangnya kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Berdasarkan predikatnya, kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam. Yang pertama yaitu kalimat yang berpredikat kata kerja, dan yang kedua adalah kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Sebagai contoh, Universitas Amikom Yogyakarta menyelenggarakan wisuda sarjana di Grand Pacific Hall, dan ruangan itu membutuhkan 300 kursi. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama yaitu berintonasi akhir, dan yang kedua minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga predikat transitif disertai objek intransitif dan dapat diikuti pelengkap. Yang keempat mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. Yang kelima menggunakan urutan yang logis. Dan yang keenam yaitu dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri titik, koma atau tanda seru. Dan untuk pertanyaannya, apakah ini kalimat? Yang pertama, ya, ini adalah kalimat tanya yang lengkap. Subjeknya tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi pertanyaan ini masih bisa dipahami dengan jelas. Yang kedua, yaitu Rektor Universitas Amikom Yogyakarta memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional. Ya, ini adalah kalimat lengkap, memiliki subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga itu adalah dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Tidak, ini bukan kalimat, karena kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Yang keempat, mendirikan pabrik baja di Yogyakarta. Tidak, ini bukan kalimat, karena kalimat ini tidak memiliki subjek. Perlu ditambahkan siapa yang mendirikan pabrik tersebut. Dan yang kelima adalah makanan berserat menyehatkan kita. Ya, ini adalah kalimat lengkap, karena ini memiliki subjek, predikat, dan objek. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama itu adalah subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan.
Masuk yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada pelaku, tolong, sosok, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Fungsi subjek. Yang pertama membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua memperjelas makna. Yang ketiga adalah menjadi pokok pikiran. Yang keempat menegaskan atau memfokuskan makna. Yang kelima memperjelas pikiran ungkapan. Dan yang keenam membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek. Satu, merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, dapat disertai kata ini atau kata itu. Yang ketiga, tidak didahului kata depan atau preposisi. Yang keempat, berupa nomina atau frasa nominal. Dan yang terakhir, dapat diingkarkan dengan kata bukan. Di mana subjeknya? Dalam pertanyaan ini adalah yang pertama, dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Itu tidak ada subjeknya, tidak ada subjek yang jelas. Dan yang kedua, saya makan nasi, subjeknya ada di saya. Yang ketiga, ibu membeli sayur, subjeknya ada di ibu. Yang keempat, bapaknya pergi ke Solo, subjeknya ada di bapaknya. Dan yang terakhir, di Universitas Amikom sedang dibangun, itu tidak ada subjek yang jelas. Masuk ke predikat yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan perbuatan action dan menyatakan sifat atau keadaan subjek. Termasuk juga sebagai predikat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki subjek. Ciri-ciri predikat. Jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa terhadap subjek. Dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Dapat disertakan kata-kata aspek seperti akan, sedang, sudah, selalu, hampir, atau modalitas. Sebaiknya, harusnya, seyogyanya, selayaknya. Tidak didahului kata yang, untuk, dan sejenisnya. Didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni. Gimana predikat? Ayah menyayangi anaknya. Predikatnya adalah menyayangi. Singa yang menerkam rusa itu menerkam itu predikatnya. COVID-19 telah menyebabkan kematian ribuan orang di Indonesia. Telah menyebabkan itu predikatnya. Pertemuan untuk memilih ketua kelas baru. Memilih itu predikatnya. KPK menangkap korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Menangkap itu predikatnya. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Sebagai bagian yang melengkapi predikat, objek hanya ditemukan dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Objek tidak dapat mendahului predikat dikarenakan predikat dan adalah satu kesatuan. Ciri-ciri objek langsung mengikuti predikat. Terus yang kedua dapat menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga tidak didahului kata depan atau preposisi seperti di, ke, dari. Dan yang terakhir dapat didahului kata bahwa. Di mana objeknya ekspor non negasi mendatangkan. Tidak ada objek disebutkan secara eksplisit dalam kalimat ini. Yang kedua, Budi bermain bola basket di lapangan. Bola basket itulah objeknya. Paman menanam jagung di kebun. Jagung itu objeknya. Asep
memerah sapi untuk diambil susunya. Sapi itu objeknya. Uang hilang, uang objeknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Siapa? Oke, sekarang saya melanjutkan untuk bagian pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Fungsi pelengkap memiliki perilaku yang hampir sama dengan fungsi objek. Ciri-ciri pelengkap. Melengkapi makna kata kerja predikat, tidak didahului preposisi, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya, terletak di belakang predikat bukan verba transitif. Lanjut. Itu kamu cuk ngecas ki. HP. Wis tak Di mana ngetik pelengkapnya? 5% Dia meminjami saya novel baru. Apa? Pelengkapnya novel baru. Apa? Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bukan. Pelengkapnya Pancasila. Saya berjualan sayur bayam. Ngerti aku. Tak mit Pelengkapnya pokoknya. sayur bayam. Saya menghadiahi ibu baju lebaran. Pelengkapnya baju lebaran. Gimana Saya direkod sering berbicara tentang hal ini. Van? Wis direkod mau? Pelengkapnya tentang hal ini. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, acara, sebab, dan tujuan. Keterangan tidak bergantung dengan fungsi lainnya, artinya tidak ada syarat yang mengikat atas hadirnya tidaknya fungsi keterangan. Ngedit aku cuk. Lanjut. Ciri-ciri keterangan. Memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemudian sebab atau kesalinan. Memiliki keleluasan kata atau posisi, dapat di awal, akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Didahului kata depan seperti ke, dari, pada, dalam, dengan, atau kata penghubung konjungsi jika berupa anak kalimat. Di mana keterangannya? Saya berjualan sayur bayam di pasar. Keterangan tempat di pasar. Kemarin pagi saya menghadiahi ibu baju lebaran. Keterangan waktu. Kemarin pagi anak presiden telah diwisuda 3 hari yang lalu. Keterangan waktu 3 hari yang lalu. Pagi tadi aku memutuskan pergi dari rumah. Keterangan waktu pagi tadi. Bayi harus minum ASI selama 2 tahun. Keterangan waktu selama 2 tahun. Jenis kalimat. 1 kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas 2 unsur inti pembentukan kalimat, subjek, dan predikat, dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur-unsur tambahan objek dan keterangan, asalkan unsur-unsur tambahan itu tidak membentuk pola kalimat baru. Mas gantian mas. Lanjut. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang mengandung 2 pola kalimat atau lebih. Mempunyai lebih dari 1 subjek atau predikat. Cara pembentukan kalimat majemuk. 1. Memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. Anak itu membaca kalimat tunggal. Anak itu menyapu di perpustakaan, itu sedang membaca novel. 2. Menggabungkan 2 atau lebih kalimat tunggal. Susi menulis surat dan Bapak membaca koran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan. Silakan. Oke. Selanjutnya cara pembentukan kalimat majemuk.
Yang pertama kalimat majmuk setara. Kalimat majmuk setara adalah kalimat majmuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Lanjut. Ngomong baik. Kenapa baik? Bisa lanjut. Oh lanjut kamu. Udah aku mute. Bisa bisa. Jenis-jenis kalimat majmuk setara. Yang pertama MKS gabungan. Menggunakan contoh hubungan dan serta. Contoh, kami membaca dan mereka menulis. Kalimat gabungan yaitu dan. Yang selanjutnya contoh yang kedua yaitu direktur berdiri, karyawan duduk teratur dan para nasabah antri. Nah, kalimat gabungan jenis-jenis kalimat majmuk setara. Yang kedua yaitu MKS pilihan, bisa menggunakan kata hubung atau baik maupun. Contoh yang pertama, mereka di perpustakaan sedang belajar ataupun sedang berbicara. Kalimat penghubung ialah atau. Contoh yang kedua yaitu dia harus berangkat ke daerah konflik ataupun dia harus menjalani hukuman penjara. Kalimat penghubungnya yaitu atau. Lanjut. Jenis-jenis kalimat majmuk setara. Yang selanjutnya yaitu KNS. Evan, kau dengan perlawanan menggunakan kata hubung tetapi sedangkan melainkan. Ya, tadi kan contoh buat mereka ada batas ininya kan record. Amerika tergolong negara maju tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Kalimat kan mulai zoom penghubungnya yaitu tetapi. Tuh, yang contoh selanjutnya yaitu 15 menit. ITB merupakan perguruan tinggi di Bandung, sedangkan Amikom merupakan perguruan tinggi di Yogyakarta. Oh iya, Cok. Kau 40 menit. Kalimat penghubungnya yaitu sedangkan. Lanjut. Waktu kau ini kan jenis-jenis kalimat majmuk selanjutnya yaitu KMHS urutan. Sabar. Urutan KMHS urutan. Ini ya. Sorry. Urutan menggunakan kata lalu. Enggak, biasanya lantas kemudian ada batas waktunya. Habis screen. Mula-mula disebutkan nama juara desain tingkat anak-anak, kemudian disebutkan nama juara desain tingkat dewasa. Kata penghubungnya yaitu kemudian. Yang contoh selanjutnya yaitu upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai, lalu rektor mengucapkan selamat. Kata penghubungnya yaitu lalu rektor. Yang selanjutnya yaitu kalimat majmuk beringkat. Kalimat majmuk beringkat yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal. Sebagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk kalimat baru yang disebut anak kalimat. Sedangkan kalimat asal disebut induk kalimat. Mana? Lanjut. Mananya? Aduh, kalau perang nggak bisa bantu aku. Lanjut. Ini jenis-jenis kalimat. Udah. Running out of time. Tadi ada. Yang pertama ada unit lagi nih. KMB akan keterangan waktu. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata hubung ketika, waktu, saat, setelah, sebelum. Yang kedua menggunakan KMB akan keterangan sebab. Menggunakan kata penghubung hubungan, sebab, biasanya itu karena. Share screen. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu KMB akan keterangan hasil ataupun kurung akibat. Lebih bayar nih. Menggunakan kata hubung hingga, sehingga, akhirnya. Aduh. Mak jangkrik, sorry. Yang selanjutnya
kata penghubung Tentang baca. KMBAK keterangan Waduh, aku coba syarat juga menggunakan peduli kata aku. hubung jika apabila Kamu ada aplikasi kalau apa di sini buat ngedit? andai Wah, kata. wah, itu Yang pakai apa? kelima, Ngeditnya pakai apa? Si Awi. keterangan KMBAK Kecil. keterangan tujuan Pakai HP atau pakai laptop? menggunakan kata hubung agar supaya demi Handphone. Bisa. atau Penyimpanan guna. Yang keenam Mana? yaitu menggunakan Pakai ini kata enggak yang keenam yaitu KMBAK keterangan cara menggunakan kata hubung dengan Itu edit ya. dalam. Enggak. Yang ketujuh, KMBAK keterangan positif menggunakan kata penghubung Dari di atas. meskipun, walaupun, biarpun. Yang terakhir yaitu yang kedelapan menggunakan KMBAK pengganti Belum ini, Cok. Closing, nomina closing. menggunakan kata bahwa. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. Thank you guys. Dadah. Aman. Halo guys, halo guys. See you next time. Oke, thank you, thank you, thank you. Nih mau lanjut ngedit ini. Jos lah. Oke. Sip. Stop ini ya. Oh my. Oke Mas, siap. Rampung, Cok. Sik ngedit ning ndi iki? Ngeditnya nggak apa Kopi ini? capcut template. Aman. Template. Lah, belum direkod, Cok. Udah JJ. Aman. Goblok. Udah. Cok, urung, Cok. Goblok. Wah, urung mbok rekod. Urung. Can koceluk cuk. Wes. Asu. Kakek mau, Cok. Nonton Stop ya. lagi. Oh, geblek ini. Gimana Ora ini, direkod. Cok?